Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Indonesia, salam Pancasila. Perkenalkan, nama Bapak Hafiz Taufikur Rahman. Bapak mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK IPTEK Jakarta. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu supaya kita itu diberikan kesehatan, kemudian diberikan kesiapan dalam belajar dan menguasai materi yang sudah diajarkan oleh Bapak ya. Baik, berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Anak-anak, pada materi di pertemuan hari ini kita masuk ya ke materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia di bab 2 di kelas 12 ini. Sebelumnya Bapak akan mereview ya sekilas materi sebelumnya di bab 1 topik 4 ya tentang materinya itu adalah upaya mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, diantaranya yang pernah Bapak jelaskan adalah upaya preventif atau pencegahan ya sebelum adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian ada upaya represif ya. Yang tadi Bapak jelaskan, upaya preventif adalah pencegahan yang dilakukan sebelum adanya tindakan penindakan ya. Contohnya adalah dengan iklan layanan masyarakat. Seperti sekarang ini kita lihat ya, karena kita harus mengatasi ya pandemi COVID, maka adanya iklan layanan masyarakat seperti mencuci tangan ya, menjaga jarak, memakai masker ya, 3M itu ya, harus kita terapkan dengan baik anak-anak. Sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, setelah itu dilakukanlah upaya represif ya, upaya untuk tidak melakukan pelanggaran hak ya sebagai warga negara, yaitu dengan adanya penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi adanya kerumunan yang ada di masyarakat ya. Kemudian ketika kalian pernah lihat ya, ada pembukaan restoran itu diatur ya, jam buka dan tutupnya, di mana jam tutup itu jam 8, ketika lewat itu akan penindakan dari Satpol PP, Satuan Polisi Pamung Praja, bersama kepolisian dan TNI biasanya, razia atau operasi gabungan ya. Nah, dari dua upaya ya untuk mengatasi atau mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ya, kita harus pahami ya bahwa upaya atau tindakan itu bisa dilakukan di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan berbangsa dan bernegara, dan di lingkungan yang paling kecil adalah lingkungan keluarga. Nah, maka dari itu untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, nah kalian sudah tahu kan untuk pelanggaran ya hak dan juga pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara kan seperti tidak membayar pajak ya, baik itu pajak kendaraan bermotor ya, kemudian pajak penghasilan, pajak bangunan ya, dan lain sebagainya yang harus kalian ketahui bersama. Nah, pada bab pertama sudah dijelaskan, maka kita siap untuk masuk di bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, anak-anak harus ketahui bahwa Bapak akan jelaskan di materi hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Sebagai warga negara yang baik ya, harus taati hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti kalian ketahui ya, di pasal 27 ayat 1 ya, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan itu diawasi ya. Nah,
Itu di pasal 27 ayat 1. Kemudian di pasal 28 juga dijelaskan di pasal 28B ya, di Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu mengenai hukum juga anak-anak. Jadi harus kalian pahami ya, dasar hukum perlindungan penegakan hukum di Indonesia itu harus dipahami dan juga diterapkan dalam kehidupan keseharian kalian sebagai warga negara yang baik. Nah, Bapak akan jelaskan ya sedikit teori dari Immanuel Kant ya tentang hukum. Hukum itu apa, Pak? Menurut Immanuel Kant adalah hukum keseluruhan masyarakat yang dengan ini kehendaknya bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dari orang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Nah, hukum itu juga merupakan aturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Nah, sifat dalam hukum ini adalah yang pertama adalah mengatur warga negara untuk selalu mensiasati ya dalam membayar pajak. Nah, kemudian untuk mentaati peraturan supaya tidak menggunakan alat-alat terlarang ya, seperti obat-obatan terlarang gitu ya. Seperti itu anak-anak. Nah, ketika kalian itu sudah patuh dan tunduk terhadap hukum, maka kalian tidak akan diberikan sanksi ya. Kalau Bapak ketahui ya bahwa ada Bapak singkat Mararunda ya dalam hukuman yang diberikan yang melanggar hukum ya. Yang pertama adalah hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda. Nah, keempat ini kalian harus ketahui. Nah, sanksi yang diberikan ketika seseorang melakukan tindak pidana ya, seperti itu anak-anak. Nah, hukum juga merupakan peraturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan mengasa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya, yang tadi sudah seperti Bapak jelaskan. Nah, jadi sebagai warga negara kalian haruslah tunduk dan patuh terhadap hukum yang sudah ditegakkan di Indonesia. Dalam artian kalian janganlah kalau di sekolah kalian janganlah bolos ya, ataupun kalian kalau di rumah supaya tidak melanggar, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kalau di kelas juga kalian juga misalnya masuk di kelas, kalian buanglah sampah pada tempatnya. Itu suatu perbuatan atau perilaku yang mencerminkan menegakkan hukum. Nah, di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah yang harus kalian ketahui. Sedangkan ciri-ciri hukum adalah yang pertama adanya perintah atau larangan. Nah, yang kedua adalah perintah atau larangan itu harus dipatuhi atau ditaati oleh setiap orang. Maka dari itu, setiap orang wajib menjalankan hukum di mana hukum tersebut diberlakukan. Nah, jikalau kalian dengan sengaja melanggar kaidah itu atau peraturan itu, maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Nah, kemudian ada tujuan hukum ya anak-anak. Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Nah, jadi memang tujuan dari hukum ini adalah untuk menciptakan kenyamanan, keamanan, ketentraman di dalam masyarakat ya. Nah, ini anak-anak yang perlu kalian ketahui dari tujuan diberlakukannya hukum di suatu negara. Kemudian Indonesia ini juga ada dasar hukumnya anak-anak mengenai hukum ya. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di pasal 1 ayat 3 itu berbunyi anak-anak, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, kemudian ada dua yang akan Bapak jelaskan, yaitu tentang pengertian perlindungan hukum dan pengertian penegakan hukum di Indonesia ataupun secara global. Nah, di mana kalau perlindungan hukum menurut teori Philippus M. Hudson ialah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Nah, jadi perlindungan hukum ini adalah
ketika kalian itu terkait dengan suatu kasus, maka kalian itu bisa mendapatkan perlindungan hukum dari pengacara kalian, ya. Seperti itu anak-anak, paham ya? Kemudian penegakan hukum menurut ya Profesor Jimli Asidik adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas ataupun hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, inilah penegakan hukum, di mana memang dibuatnya peraturan hukum itu adalah untuk mengatur masyarakat supaya lebih tertib. Kemudian di Indonesia, ya, di negara kita yang bentuknya republik, ya, kemudian kita juga memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian kita juga mempunyai undang-undang, ya, sebagai konstitusi kita, Undang-Undang Dasar, ya, tahun 1945, dan juga Pancasila, baik itu sebagai pandangan hidup, kemudian sebagai dasar negara, ya, yang harus kalian perhatikan. Nah, itu berkaitan semua anak-anak, ya, 4 pilar kebangsaan dan juga tentang hukum. Nah, hukum di sini adalah contoh perlindungan hukum adalah perlindungan hukum terhadap konsumen. Nah, hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penegakan hukum anak-anak dapat dipahami pula sebagai sebuah tindakan yang bertujuan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Apabila perlindungan dan penegakan hukum tidak bisa dilaksanakan dengan baik, maka akan mengakibatkan orang itu bisa saling membunuh apabila tidak ada hukum, ya, yang berlaku di suatu negara. Bisa saja sewenang-wenang terhadap hak orang lain. Nah, seperti mencuri tidak ada dilarang, ya kan? Kemudian kalian itu melakukan narkoba tidak diberikan hukum atau diberikan sanksi atau dipenjara. Nah, maka dari itulah hukum itu apabila dilaksanakan dengan baik bisa juga terciptanya supremasi hukum, ya, atau hukum itu di atas segalanya, ya, mungkin di atas politik, kemudian di atas pemerintahan dan lain sebagainya. Itu maksud dari supremasi hukum. Nah, anak-anak juga harus paham, ya. Ya, setelah tadi Bapak jelaskan tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, maka yang kalian ketahui tadi sudah tahu, ya, apa, ya, tentang pengertian perlindungan dan penegakan hukum, kemudian tentang ciri-ciri hukum dan lain sebagainya yang harus kalian kuasai terkait dengan materi ini. Maka Bapak akhiri, ya, pada pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya anak-anak telah menonton video tayangan ini, ya. Baik, Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas partisipasinya anak-anak yang telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.